Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Nah, di kesempatan sore hari ini seperti biasa di setiap hari Selasa sore di sesi perdagangan Eropa, kita akan coba membedah market, kita akan melihat analisa secara teknikal, nanti akan saya analisakan beberapa instrumen. Dan untuk live trade pada sore hari ini, seperti biasa, disclaimer ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Dan untuk live trade sore hari ini sifatnya lebih ke edukasi. Nah, edukasi kita mencoba untuk memaparkan market secara analisa teknikal. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom Meeting, ID Zoom Meeting bersama GK Invest Cabang Semarang, selamat bergabung untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kemudian untuk yang bergabung di channel YouTube ya, YouTube GK Invest Semarang Indonesia, jangan lupa di subscribe untuk Anda bisa mendapatkan informasi edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, juga diklik loncengnya. Oke, untuk sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita lihat dulu nih data ekonomi atau kalender yang akan dirilis pada minggu ini yang sedang dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar atau investor seluruh dunia adalah pertemuan Bank Sentral Amerika, The Fed, yang akan meeting di hari ini, Rabu, dan nanti hasilnya akan dirilis di hari Kamis dini hari ya. Kamis dini hari jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk press conference yang akan dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, akan dilakukan hari Kamis pagi jam 1:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini bagi Anda yang berencana untuk menahan open posisi sampai Bank Sentral Amerika merilis hasil meeting atau kebijakan moneternya, nah diperhatikan untuk ketahanan dana, jumlah lot. Kalau misalnya Anda berencana untuk memakai teknik averaging, juga diperhatikan modalnya ya, equity ya, yang penting equity sama jumlah lot. Jangan sampai pas ketika The Fed merilis hasil meetingnya hari Kamis pagi, equity Anda terlalu tipis sekali dan Anda mungkin tidak melihat pergerakan market saat itu, dan tahu-tahu bangun tidur nanti ya kena stop out lah ya. Nah, sangat disayangkan sekali. Jadi diperhatikan untuk equity dan jumlah lot jika Anda berencana untuk menahan posisi sampai hari Kamis pagi. Karena volatilitas market pasti akan cukup besar sekali dan market akan bergerak dalam range yang besar, yang lebar maksudnya, yang lebar seperti itu. Kemudian jangan lupa juga hari Kamis, besok Kamis juga akan dirilis hasil meeting dari Bank Sentral Eropa, Inggris ya, Bank Sentral Inggris, Kamis sore, Kamis malam lah, Kamis malam jam 7 malam. Dan untuk Bank Sentral Amerika ini, seperti yang kita lihat di beberapa berita, rencana dari Bank Sentral Amerika atau The Fed ini kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Nah, ini hal ini yang membebani harga emas XAUUSD yang sejak dari tadi pagi sesi Asia Open sampai Eropa Open sore hari ini pun juga harga emas masih cenderung melemah ya, dengan harga terendah di 1.924 dolar troy on. Nanti kita akan lihat secara analisa teknikal apakah masih lanjut turun atau dia akan rebound naik. Nah, untuk data ekonomi dirilis untuk hari ini yang perlu diperhatikan adalah inflasi produsen ya.
yang nanti akan dirilis jam 19.30. Diprediksi untuk inflasi produsen ini mengalami penurunan dari 1,0% ke 0,9%. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde akan press conference ya di hadapan publik nanti malam jam 22:15. Dan tentu saja akan menguji pergerakan mata uang euro. Ya, ini bagiannya transaksi euro USD, euro yen, euro Swiss, euro Kanada dolar. Perhatikan untuk nanti malam jam 10:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja fluktuasi mata uang Eropa ini akan bergerak seiring apa yang disampaikan, tergantung apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa. Oke, kita langsung menuju ke MetaTrader 5. Sebentar saya share dulu ya. Sebentar. Kita cek MetaTrader-nya. Oke, ini saya share ya untuk kita lihat analisa secara teknikal. Oke, sudah terlihat. Nah, untuk DXY ya, ini kita lihat dari DXY dulu. Sebentar, saya cek dulu ya. Saya cek dulu sebentar, ini untuk Oke, untuk DXY, kalau kita lihat di time frame H4 ya, bisa menggunakan time frame H4. D1 karena ada perpanjang, nah H4. Kalau kita lihat menggunakan line chart, ini membentuk formasi head and shoulder ya, sama double top ya, double top. Nah, head and shoulder-nya posisinya seperti ini. Ini yang di posisi S-nya ya. S-nya di sini, S-nya ini head-nya. Dan saat ini masih running di tengah-tengah level belum breakout ya, atau mungkin kita katakan double top juga bisa sih ya. Nah, double top, dan ini pun juga masih dalam bentuk seperti ini ya. Masih dalam range di tengah, jadi mungkin kalau misalnya dia breakout di 9115, di sini satunya 9119. Nah, ini tergantung dia break atasnya atau break bawah. Ini masih belum terlihat ya. Soalnya market masih running di tengah. Nah, kemungkinan untuk nunggu data ekonomi nanti malam atau mungkin hari Rabu. Hari Rabu banyak sekali data ekonomi dirilis. Nah, ini di level 1919 ya. 1919. Terus ini bawahnya 9784. Nah, bisa dicek di H4 ya, kelihatan pakai line chart. Nah, ini masih cenderung bergerak di tengah ya, jadi belum bisa kita lihat apakah kembali lanjut naik setelah rally ya nih kemarin. Nah, ini beberapa sesi perdagangan sempat rally, sempat menguat dari tanggal 10, tanggal 15, tanggal ya 15, 16 lah ya, ini dari bawah 16 Februari pertengahan. Sebelum Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Nah, ini dia rilis. Nah, ini kemungkinan dia akan lebih cenderung sideways di sini.
sambil menunggu hari Kamis pagi. Nah, ini kalau misalnya nih hari ini sampai sampai besok Kamis, besok Rabu mungkin pergerakan indeks dolar masih running di tengah, ya mungkin dia break atas atau bawah tergantung nanti kebijakan dari Bank Sentral Amerika yang akan dirilis hari Kamis pagi. Nah, ini. Jadi masih ringan, masih belum kita bisa melihat apakah kembali menguat atau melemah. Itu untuk yang di XY. Coba kita lihat yang crude oil. Nah, ini crude oil terkoreksi setelah Rusia dengan Ukraina sedikit meredakan ketegangan atau Rusia sedikit meredakan serangan meskipun ada di beberapa kota sempat masih terdengar suara tembakan sih ya. Kon kabarnya seperti itu kalau saya lihat dari baca dari salah satu website. Nah, ini kalau crude oil ini formasinya formasi turun ya ini. Kita bisa lihat head and shoulder ya nih. HS biris maksudnya nih. Nah, masih lanjut. Masih lanjut. Ini hanya di sini. Ini S-nya di sini. Terus ini ada S-nya di sini nih. Nah, oke. Target kita cek. Nah, harus saya singkatkan dulu nih. Nah. Sedikit panjang ya. 126 dikurangi 120 berapa nih? 127 lah ya. 126 dikurangi 6 berarti ada sekitar 20 poin. 20 poin 106 dikurangi 20 berarti sekitar 86. Nah, ada 86 target. Penurunan cukup nah, seperti 26 sekitar 26 27 lah ya. Tidak harus sama persis, kita sedikit naikkan di 87. Jadi ini masih biris ya, masih biris. Masih biris ya. Nah, breakout neckline untuk crude oil. Ini masih biris terus untuk yang kalau yang terdekat sudah nyampe nih ya 106 ke 26. Oh, belum nyampe. Kalau yang kecil ini. Bentar, yang kecil mana nih? Nah, ini. Sini ya. Nah, ini 14. Ini udah nyampe ini. Kalau kita lihat ada 1, nah ini jalur kecil, tipis ya. Kita lihat 4. 107, 106 lah ya. Kita bikin 106 di sini. 86. 126 dikurangi 106 berarti sekitar 20 pip, 20 poin. 20 poin 106 dikurangi 20 poin sekitar 86. Nah, ini masih lanjut untuk turun. Untuk area sell, nah mungkin sedikit kita terlambat nih ya. Karena market sudah di bawah. Kalau misalnya mau area sell ya kita kalau misalnya ada kenaikan di 105 sampai 106, nah bisa kita ambil posisi sell limit. Cuman untuk saat ini berdasarkan analisa teknikal H4 kalau yang harian pun juga terlihat sih ya. Nah, ini. Ya, sesuatunya di sini nih. Kalau harian di sini. Nah, saya hapus ya. Agak sedikit miring. Nah, seperti inilah ya. Nah, kalau yang harian. H4 juga kelihatan, harian juga kelihatan. Tapi kita agak sedikit menggeser neckline-nya sama posisi head and shoulder-nya. Itu ya. Target 108, ini 106 lah ya. Bikin 106. Ini 24, 25. 86, 87. Nah, kita 87. Target penurunan. Ini masih lanjut turun. Secara aset teknikal. Kalau H4, nah kita kembali ke H4. Jatuhnya seperti ini. Daily lah ya, daily kelihatan. Nah, kelihatan sempurna sekali.
patternnya. Jadi masih turun area target di 87 untuk crude oil. Sell limit kalau misalnya ada kenaikan di 105 sampai 106 bisa pasang sell limit, tapi saat ini ya sudah di 97, 96. Jadi kita tunggu balikan kenaikan untuk ambil sell. Tapi bagi Anda yang sudah open posisi sell, nah mungkin bisa ditahan ya sambil di trailing ya. Trailing stopnya, stop lossnya diturunkan, dimainkan trailing stopnya untuk menjaga apa namanya equity Anda. Gitu. Nah, saya akan lihat dulu. Oke, kita beralih ke komoditas yang lainnya, ke komoditas emas. Nah, ini emas ini sudah jatuh duluan menjelang rapat Bank Sentral Amerika. Harga terendah di 1924. 1924 untuk area sell limit target di 18 ya, 19 ini kalau saya lihat di 1918 nih. Nah, jadi untuk area mau ngambil sell limit ya sedikit agak tinggi nih. 1945. Sell limitnya 1945 ya. Nah ini. Target 1918. Jadi penurunan kemudian masih lanjut. Ini kalau misalnya ada koreksi naik, nah kemudian dia break 18 ya bisa lanjut ke 1887. 1887 ya. Ini posisi head and shoulder-nya juga sudah terlewati nih di 43 ya. Ini yang terakhir kemarin. Tapi formasinya masih turun. Berarti untuk saat ini masih formasi di harga di tengah ya. Jadi belum bisa kita entry. Nah, jelas untuk target saya lebih cenderung melihat di 1918 masih turun. Ada sideways double head and shoulder di atas. Kalau ada kenaikan 45 kita bisa ambil sell 1945. Target di 18, target TP yang pertama, TP yang kedua di 87, target yang kedua. TP1 ya. TP1, nah ini, 1918. Ini yang TP yang keduanya di 87. Nah, 1887. 1887. Ini ya. Nah, ini untuk yang XAU USD atau emas. Jadi kemungkinan pelaku atau pedagang emas ini lebih menunggu hasil meeting Bank Sentral. Cuman dari jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah mendengar kalau Bank Sentral Amerika ini akan kembali lagi menaikkan suku bunganya sebesar 0,25%. Jadi sudah direspon oleh market, jangan turun lebih dulu ya, turun lebih dulu. Jadi saya lihat sih masih turun di 1918, yang pertama, yang kedua di 1887. Itu ya untuk yang di emas. Oh ya sebentar saya cek sih di kolom chat XAUUSD masih turun untuk mengunci level support ya 1918. Yang paling dekat ini, jadi masih turun mengunci level support 1918.
Kita lihat pound sterling. Pound sterling, kita lihat hariannya. Ini sebenarnya sempurna banget ini kalau kita memakai ini ya, Fibonacci expansion. Nah, sempurna sekali. Cuman sudah mengenai target ini. 1.30.100 buy ya. Dan sempat naik sampai di 1.30.280 running sekarang. Nah, udah profit sih sebenarnya. Cuman nah ini sempurna sekali expansion dulu yang harian ya, yang harian. Ini tuh yang sedikit agak panjang. Nah, kalau kita pakai time frame agak kecil, H4 ya. Nah, untuk yang di H4 ini ada double top. Nah, kan? Ada double top. 948 lah ya. Itu tambah spread. Ada double top, terus bawahnya di 13.003. Nah, tinggal break atas atau break bawah nih. Kita bisa ambil sell stop ya. Sorry, buy stop yang atas. Buy stop 1.30480. Ini bawahnya sell stop. Nih ya. Target nggak panjang sih ya. Kita ambil 40 pip, 400 pip lah ya. Berarti di 89. Oh, bentar. Ini 48 dikurangi 3 berarti 45. Tambah 45 sekitar 993. 30.0930. Nah, ini targetnya nih. Oke, coba ini saya ketik di kolom chat ya. GBP USD. GBP USD ada dua pilihan ya. Buy stop. Misalnya harganya masih di tengah, jadi masih belum kita bisa entry langsung. Harus pasang pending order duluan. Harus pasang pending order. Stop loss-nya di 1.30.030 dan TP-nya di 1.30930. Untuk sell stop 1.30030. Stop loss itu di base stop-nya 480 dan TP-nya sell stop-nya kurang S. TP-nya di 1.29850. Sorry, salah. TP-nya di revisi ya. Nah, revisi untuk TP-nya salah nih. Revisi untuk TP sel-nya maksudnya. TP sel-nya TP sel tetap berada di 1.29580. 5 ya. Ini ya. Salah tuh tadi yang TP-nya 28 kebalik angkanya. 8558. Nah, kebalik. Oke, itu yang di pound sterling juga masih di tengah. Masih menunggu sesi Amerika. Ini Eropa sudah open tapi masih marketnya masih anteng aja, masih tenang.
Oke, kita tinggalkan pound sterling, kita cek ke euro USD. Nah, ini euro ini juga sepertinya menunggu nanti malam ya, pidato apa yang disampaikan Christine Lagarde untuk selaku Gubernur Bank Sentral Eropa. Jadi kalau saya lihat paket bentuk patternnya ini juga, nah ini sudah di atas nih, membentuk segitiga. Nah, cenderung menyempit dan ini mencoba untuk break atas. Nah ya, formasi. Nah, deformasi segitiga dan mencoba break di atas. Kalau misalnya break closing di atasnya, target yang paling dekat sini ya. Kita lihat. Ini akan tertahan di sini di 50. 1.10.500. Nah, ini mungkin akan tertahan sini. Nah, coba di atas. Stop loss bisa kita gunakan. Bentar, stop loss. Stop lossnya di sini ya. 1.918 agak panjang nih. Oh ya, ada komen di YouTube ya. Kita cek di komen YouTube sebentar, soalnya YouTube dulu. Nah, ini untuk maksudnya siapa tadi yang tanya? Oke, untuk yang Anda yang di channel YouTube, selamat bergabung di GK Invest Semarang untuk program sore hari ini di live trade ya. Sebentar, masih proses nih. Nah, untuk yang di YouTube nih maksudnya apa? Maksudnya investasi apa yang bagus, Bang? Nah, ini maksudnya investasi yang bagus nih. Kita ini transaksi ya, transaksi atau trading, trading di forex maupun di komoditas emas ataupun di crude oil. Untuk yang bagus sih untuk saat ini ya crude oilnya masih turun dan emasnya pun juga kalau bank sentral jadi menaikkan suku bunga secara teorinya turun. Cuman untuk saat ini memang sedang ada pelemahan atau penurunan karena tensi situasi di Ukraina itu sedikit sedikit berkurang ya. Meskipun ada tembakan di beberapa, ada perlawanan di beberapa kota, tapi sedikit berkurang untuk gempuran Rusia terhadap negara Ukraina. Jadi membuat harga emas pun uh, terkoreksi. Kemudian maksudnya bibit ini, nah ini mungkin maksudnya kayak reksadana lah ya. Nah, jadi untuk uh, saudara siapa namanya? Jandwel ya. Nah ini untuk saat ini ya di GK Invest kita menyediakan platform di MetaTrader 5 GK Invest yang nanti Anda bisa bertransaksi di produk-produk GK Invest. Ada di Forex, itu ada sekitar 27 pasangan mata uang. Kemudian ada emas, ada perak, ada minyak mentah, crude oil, dan indeks saham, serta saham-saham dari perusahaan di Amerika yang tergabung di dalam CFD single stock, kayak Facebook, Google, Apple, kemudian ada McD, Starbucks. Nah, itu bisa Anda transaksikan di platform MetaTrader 5 GK Invest. Kalau misalnya Anda ingin mencoba untuk transaksi, untuk latihan, nah Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dibikinkan akun demo, yang mana akun demo ini nanti bisa Anda gunakan untuk latihan transaksi, menguji kemampuan Anda, menguji analisa Anda, menguji psikologis, risk management, money management yang Anda pahami, yang sudah Anda pahami. Nah, gitu. Kalau misalnya belum paham, nah di video channel YouTube GK Invest Semarang ini sudah ada beberapa video yang sudah saya share. Nah, itu bisa Anda lihat untuk menambah wawasan, menambah wacana Anda di dalam dunia trading. Nah, intinya seperti itu untuk saudara Jenderal 22 ya.
yang komen di YouTube. Nah, ini seperti itu. Silakan dilihat untuk videonya di channel YouTube GK Invest Semarang. Oke, pertanyaan sudah saya jawab ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk yang di Euro USD ya, Euro USD ini bentuknya segitiga. Cuma sedikit hati-hati untuk nanti malam itu ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa yang akan merilis mengenai apa ya mungkin kondisi di Eropa, kebijakan dari negara Eropa terhadap invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina dan sektor lapangan pekerjaan, kemudian ada penjualan retail dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa nanti jam 10:30. Nah, tentu saja akan menggerakkan mata uang euro. Nah, lebih baik kita menunggu apa yang disampaikan. Tapi untuk secara teknikal untuk sesi Eropa sore hari ini, kalau kita lihat menggunakan pattern segitiga bentuknya, itu untuk area buy. Tapi lebih baik kita menunggu nanti malam ya. Kalau saya sih lebih suka menunggu nanti malam. Kita lihat arahnya seperti apa. Apakah kebijakannya ini lebih ke hawkish euro atau dovish euro. Nah, itu yang penting. Gitu ya. Jadi kita skip dulu untuk yang di Euro USD. Kita lanjut di Aussie, Australia dolar. Australia dolar. Ya, Australia dolar USD ya, Aussie. Ini Aussie ini formasinya cantik sekali. Nah, ini kita bisa pakai expansion ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini pas dia kayak di mana posturing tadi ya. Posturing kalau kita pakai yang daily. Nah, ini daily-nya sudah break ya nih. Nah, daily-nya pun kalau kita lihat pakai expansion pun juga sudah area buy tadi pagi ya. Sedikit kita terlambat. Sudah naik duluan soalnya. Sudah naik duluan sampai di 1.30.400 berapa nih? 505. Kalau kita pakai expansion tadi juga sudah cantik itu. Pound pakai daily ya harian. Nah, untuk yang di Aussie ini pun juga sama. Cuman ya sudah naik duluan. Jadi ada formasi. Kalau kita pakai expansion itu ada area buy-nya di ini ya 0,71710. Nah, sempat tertarik turun sampai di 0,71645. Ya nggak banyak lah ya, nggak begitu banyak. Kalau 0,1 ya sekitar $6 lah ya, $7, tarik sampai $7. Tapi saat ini dia sudah balik naik. Nah, kita sedikit terlambat untuk lihat pergerakannya. Jadi next time kalau misalnya ketemu dengan model bentuk pattern seperti ini yang cantik sekali seperti ini dan sudah breakout, sudah melakukan penembusan, nah kita bisa area sell di sini nih ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk belajar edukasi. Nah, seperti itu. Nah, itulah fungsinya dari GK Invest Semarang. Kita selalu mengedepankan edukasi, mengadakan live trade, kita lihat pergerakan chart. Nah, ini kita bisa sambil belajar. Yang penting di dalam bentuk chart ini butuhkan ketelitian sih ya. Ketelitian, jam terbang, sering mengamati. Ya mungkin kalau pas waktunya Anda longgar sih nggak masalah sih. Bisa diamati. Ataupun jika Anda sudah jadi nasabah GK Invest Semarang, Anda juga bisa minta bantuan tim marketing untuk melihat analisa hari ini. Peluangnya apa nih? Nah, seperti itu. Jadi untuk Aussie kita skip ya. Ini karena kalau kita pakai expansion juga sebenarnya sudah kena target dan sudah rebound duluan. Jadi saya rasa kita tidak bisa meneruskan untuk buy karena buy-nya juga sudah di bawah ini di area ini 0,71710 dan dia sudah lari naik. Jadi ya kita skip dulu, kita cari peluang yang lainnya. Nah, kita skip tadi euro juga kita skip, Aussie sama formasinya juga sudah kena target 100%. Nah, ini untuk yang USD Kanada. Ini USD Kanada pun juga masih di atas. Kalau kita pakai expansion belum bisa ya, nunggu breakout di bawah dulu. Baru kita bisa lihat untuk ambil sell. Cuman dari pattern bentuk ini kita bisa lihat dari sisi yang lainnya. Dari sisi yang lainnya pun juga bentuknya inverse ya ini. Cuman kayaknya sudah kena target ini.
Nah, ini. Jaraknya 707 ya. 707 itu ya bentar lagi sih. Sini. Oh, sudah nyampe nih. Nah, dari sini ke sini. 711 ya. 711 ya kurang sedikit lagi kena target sih. 59 targetnya. 28.059. Nah, nggak masalah kita bisa belajar sih ya dari bentuk patternnya bisa kita belajar. Next time nanti kalau ketemu pattern ini lagi, oh cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini targetnya di sini nih. Sudah hampir kena TP masalahnya. Informasinya inverse ya, ya inverse bullish. Nah ini nih. Ini S-nya di sini nih. Nah, nggak masalah sih kita bisa sambil belajar ya. Neckline-nya tuh di sini. Nah, penembusan di sini. Jadi posisi ngitungnya dari posisi harga tertingginya ini dikurangi ke sini, ke head-nya. 715. 715 itu sekitar, nah ini, 58. Sorry, satu kan sedikit. 58 ternyata. Bukan 59. Sedikit lagi sih. Nah, kelihatan kan. Kalau kita pakai candlestick, bentuknya seperti ini. Nah, kan. Kalau pakai inversion bisa sih, cuman gini belum break bawah ya, belum break di head-nya, posisi head-nya. Jadi uh, belum bisa kita gunakan untuk expansion. Nah, ini. Ini juga sama nih. Ini juga head and shoulder nih kelihatan ini kan. Nah, ini kelihatan S-nya di sini. Inverse ya. Oke. Nah, ini kelihatan. Nah, sudah kena target lah ya. Nah, ini di sini. Yang kemarin maksudnya. Nah, kita coba yang paling dekat ini dulu. Tarik sini ya. Speknya. 1183. Udah sampai saat target lah. Targetnya sini ya. Kalau yang headnya ini 1557. 1557. Nah, nyampe pas persis di atas ini. Nah, persis di atas ini kena target ini. 1557. Nah, di sini. 1.28.974 sudah kena target. Inverse. Yang ini bentar lagi juga inverse juga. Yang ini kebalikannya head and shoulder ini. Nah, ini kelihatan. Banyak pattern yang bisa kita belajar ini ya. Nah, ini dia. Kalau ini dia bentuknya head and shoulder ini. Nah, ini kan. Ini headnya di sini. Sorry, shouldernya di sini. Ini headnya di sini nih. Sering ya USD Kanada nih memberikan peluang kita untuk bentuk pattern. Target, nah kita cek dari sini head ke sini. Ada sekitar 780 sorry salah hitungnya. Nah dari sini 800 lah ya. Nah, nyampe 800 sudah kena TP ini, nah kan? Ini yang ini kan sudah kena TP. Ini juga sebentar lagi. Jadi kita skip untuk USD Kanada ya. USD Kanada kita skip lah ya. Soalnya bolak-balik bentuk head and shoulder inverse, inverse bullish, kemudian head and shoulder bearish, kemudian balik lagi inverse apa namanya? Inverse head and shoulder bullish, dan ini sudah kena target. Jadi kita skip. Tapi dari sini pun kita juga bisa belajar. Oh, ini ternyata bisa kita gunakan analisa tanpa menggunakan apapun, cuman melihat dari line chart. Nah, kan gitu kan ya. Nah, kalau pakai candlestick bingung nih nanti kan, seperti ini nanti. Nah, bedanya di situ. Nanti bisa Anda praktekkan lah ya.
Pas nanti pas kebetulan kalau misalnya pas waktunya luang, pas waktunya kosong. Kita tinggalkan Euro Kanada, kita cek USD Yen. Nah ini USD Yen, kalau kita lihat secara harian, nih ya, kita bisa pakai Fibo, bantuan Fibonacci. Ini double top nih. Ini double top di sini. Area sell ya nih. 1821 ini area sell di sini. Nah ini udah turun marketnya. Gak masalah sih. Sudah kena kita skip karena ini juga sudah turun duluan. Jadi tapi nggak masalah, kita bisa belajar dari sini ya. Edukasi dari sini. Ini area sell di golden ratio di 161,8%. Itu jatuhnya di 118,121. Ini sekarang sudah running 117,800. Jadi sudah turun sekitar 300 pip lah ya. 300 pip kalau 0,1 ya sekitar $30. Lumayan sebenarnya $30. Ini hari ini nih yang daily. Sempat tertarik naik sampai di berapa poin? Nariknya sama sekitar 30 pip kalau $30 kalau kita 0,1 ya, 0,1 lot. Kita segitu. Ya kita skip USD Kanada, USD JP ya, yang Jepang. Jadi seperti itu kita bisa gunakan untuk belajar. Kita live test sekaligus belajar nih. Nah untuk kita lanjut ke pound sterling yen. Nah ini pound sterling yen ini kemarin pas kita terakhir live test membentuk ini ya, divergen ya. Jadi terjadi perbedaan antara grafik CCI, CCI-nya ini naik, saya garis CCI-nya naik, dan bentuk candle-nya ini turun terus, break low terus. Nah, ini tanda-tanda market kemungkinan berbalik arah. Dan ternyata dia benar-benar balik arah. Ini hari Selasa kemarin nih. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran ya. Nah, saat ini, nah ini kita lihat nih. Ini juga ada bentuk apa namanya? Bentuk divergen lagi, divergen biris kalau yang ini biris turun. Naik. Ini gantian turun. Wah, sudah turun duluan nih. Beneran kita. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini gini ya. Kecil untuk scalping sih ya. Nah, nggak bisa panjang. Nih, ini turun ini. Nah, divergen biris. Jadi terjadi perbedaan puncak ya, puncak antara candlestick dengan CCI. Candlesticknya break higher high ya, higher high membentuk harga tertinggi, tapi CCI-nya lower high, lebih rendah. Jadi terjadi sinkron seperti ini ya, market biasanya balik arah. Kita lihat secara pattern, apakah membentuk pattern. Bentar kita cek dulu H1. Kalau secara divergen tadi turun ya. Nah, mungkin lebih enaknya ganti candle ya. Ini biarkan di sini. Kita ganti candle aja. Nah, enak. D1. Nah ini. Ini, terus ini untuk yang sini. Nah, kita bisa ambil buy limit nih. Nunggu harga turun dulu. Nah, ini dia turun dulu ke sini. Kita bisa ambil buy limit. Kemudian target ke sini. Aduh. Nah, bentar. Nah, dia kemudian balik lagi ke sini. Jadi kita bisa
buy limit ya. Nah, di sini buy limit. Buy limit 153.072. Nah, ini. Stop loss ini sedikit agak panjang. Posisi sini. Ya, selnya di sini nih. SL 151.1007 ya. Biasanya di sini sekitar hampir 200 ya. TP-nya di sini 180. 154.857. TP. Sedikit agak panjang nih. D1 soalnya ya. Saya pakai D1 untuk yang di GBP Pound Sterling Yen. GBP GPY. GPY. Buy limit 153.072. Stop loss nah, kita gunakan 151.107 dan TP-nya di 154.857. Nah, di sini. Pound sterling yen. Ya, pound sterling yen masih belum kena target. Kita tunggu. Euro yen, nah ini euro yen membentuk inverse ya. Dan sudah breakout nih. Ya, mungkin kita bisa ambil buy limit lah ya. Ini S-nya di sini nih. Nah, ini S. Ini S, kita bisa belajar dari sini ya. Ini head-nya, inverse. Cuman sekarang marketnya sudah di 129. Maksudnya kalau kita buy limit juga agak panjang. 128. Sini ya. Target, kita lihat, kita cek dulu. 3.890. Lumayan. Berapa? 3.860. Nah, ini. 13232. Nomor cantik. Nah, ini. Targetnya masih ke atas nih. Target masih naik ya. Tapi kalau ada koreksi turun, kita bisa ambil buy limit. Cuman agak panjang ya. Butuh penurunan sekitar 100 pip. Buy limit. Nah, buy limitnya di sini nih. Aduh. Nah. Nah. Sini ya. Agak panjang. Jadi untuk euro yen ini targetnya masih naik. Cuman kalau misalnya ada turunan di 128.400 kita bisa ambil posisi buy. Cuman saat ini sudah lari duluan jadi kita nggak bisa ikuti untuk entry ya. Kalau kita entry stop loss-nya agak panjang. Tidak worth it dengan targetnya atau take profit-nya. Jadi lebih baik kita menunggu bawah atau sekalian dia kena target baru kita cari pembalikan arah. Tuh. Kita beralih ke indeks. Untuk indeks ini yang kemarin ya, minggu kemarin, Selasa kemarin, membentuk double top dan breakout neckline, targetnya masih turun. Ini masih cenderung sideways ya.
Target masih turun di 32.302. Oh, 308 bukan 2 nih. Sorry. Terpaut sedikit. Nah, ini di apa nih? Dow Jones ya. Dow Jones masih turun. Masih turun ya. Masih turun ya untuk Dow Jones ya. Kemudian untuk S&P juga sama. Yang kemarin double top. Nih. Ini sudah kena target ini. Ini kan. Sudah kena targetnya. Jadi kemudian dia masih bolak-balik. Stop loss bisa buy juga sih, buy limit. Tapi cukup riskan karena formasi ini formasi M ya. Ini bisa terdorong ke bawah. Masih terdorong turun. Masih kuat turun maksudnya. Kemudian Nasdaq. Nasdaq juga sebentar lagi mau kena TP ini yang kemarin, minggu kemarin ya. Hari Selasa minggu kemarin. Masih turun. Nasdaq ini juga, Nasdaq ya, Nasdaq itu teknologi ya. D1, kita lihat D1-nya. Ada ya. D1. Masih turun D1 ya. Kayak gitu ya untuk live trade pada sore hari ini. Tadi sudah saya coba analisakan. Emas kita nunggu ke sell limit di 45. Crude oil masih turun, target di 86, 8786. Formasi head and shoulder bearish untuk yang harian daily, jadi agak panjang. Pound sterling masih di tengah juga, ada buy limit sell limit. Kalau kita lihat H4, kalau kita lihat yang D1 memakai expansion juga sudah dari tadi pagi untuk buy-nya. Jadi kita sedikit terlambat. Tapi kita bisa manfaatkan untuk yang double top. Euro USD masih kita skip dulu karena nanti ada berita besar pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Jadi agak sedikit riskan untuk kita entry, kita skip Euro USD. Kemudian untuk Aussie ini juga kena target. Formasinya cantik sekali, bentuknya candlenya juga sudah bisa kita tarik untuk menggunakan expansion. Cuman pembalikan arahnya itu tadi pagi ya nih. Ini tadi pagi nih. Nah, jam 8 ya, jam 8 pagi nih ada pembalikan arah. Ini pasti expansion 100%. Kita skip Aussie. Kanada, USD Kanada ini bentar lagi kena target bolak-balik membentuk head and shoulder, entah itu inverse, entah itu head and shoulder bearish atau inverse head and shoulder bullish, bolak-baliknya membentuk formasi itu. Kita bisa belajar dari USD Kanada ya untuk bentuk pattern. USD JPY juga sudah kena target. Kita cari pembalikan arah, tapi sedikit kita terlambat karena terjadinya tadi pagi ya nih. Nah nih untuk sell sempat ketarik sedikit, tapi akhirnya kita sudah kembali lagi untuk TP. Nah, gitu. Kemudian pound sterling yen kita nunggu, ada penurunan sedikit kita bisa ambil posisi buy. Oh ya, pound sterling yen tadi yang ini ya, GC ya mana tadi? Nah ini untuk buy limit ya. Euro yen, nah ini euro yen juga sudah di tengah. Kalau ada penurunan di 128.400 kita bisa entry buy. Oke, gitu untuk review pada sore hari ini. Beberapa instrumen sudah saya analisakan, bisa berlaku untuk hari ini sampai besok ya. Yang panjang ya mungkin bisa untuk menahan beberapa hari, kayak euro yen, kemudian ada crude oil, nah, seperti itu. Oke, bagi Anda yang ingin mencoba transaksi menggunakan metode 5 GK Invest, bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan kami pandu untuk membuatkan demo akun dan Anda bisa mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest. Karena MetaTrader 5 ini untuk servernya cuma satu, server demo sama server real akun itu sama. Jadi itulah keistimewaan dari MetaTrader 5 yang bisa Anda gunakan juga untuk robot trading juga bisa.
Oke. Kemudian bagi Anda yang ingin memanfaatkan promo GK Invest, kebetulan di bulan Maret ini kita lagi ada promo. eh, Jika Anda deposit $500 atau 5 juta rupiah, Anda bisa mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Nah, ini saya rasa cocok sekali bagi Anda yang suka bertransaksi dan suka menyimpan posisi dalam beberapa hari. Nah, kalau di tempat lain mungkin dikenakan tambahan biaya menginap nih ya. Tapi kalau di GK Invest, kita kebetulan di bulan Maret ini lagi ada promo dan eh, deposit $500 sudah dapat fasilitas bebas biaya menginap atau free swap. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Ketemu lagi di next week ya, minggu depan. Dan oh ya, jangan lupa besok kita juga ada live trade bersama Ardiansah, juga bersama dengan saya, hari Rabu jam 7 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Selalu nantikan edukasi dari GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you untuk yang di Zoom meeting dan di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia.